Cap PD IAI Sumba Barat Daya. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menuntun kita sampai saat ini, sehingga di tengah kesibukan pelayanan dan tugas pokok kita masih dimampukan untuk tetap bersemangat mengurus organisasi tercinta kita, Ikatan Apoteker Indonesia. Rakercap yang kita laksanakan kali ini dilaksanakan oleh pengurus cabang Sumba Barat Daya. Ini sesuai amanat anggaran dasar anggaran rumah tangga kita yang dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program cabang, anggaran pendapatan dan belanja cabang, serta untuk menetapkan program perbaikannya. Program perbaikan ini, karena sekarang pelaksanaan Rakercap ini dilaksanakan sudah dekat dengan waktu konverda dan juga sudah dekat dengan waktu konvercap, maka program perbaikannya bisa disesuaikan. Tidak usah banyak-banyak, sesuaikan saja, mengingat kongres akan dilaksanakan 1 minggu ke depan ini, di tanggal 28 Juli, 28 sampai 30, dan sesuai dengan peraturan organisasi. Sesuai dengan peraturan organisasi kita, paling lambat 3 bulan dari kongres, maka pengurus daerah sudah harus melaksanakan konverda. Dan paling lambat 3 bulan dari konverda, pengurus-pengurus cabang sudah harus melaksanakan konvercap. Demikian. Sehingga kalau pengurus cabang, pengurus pusat sudah melaksanakan kongres di bulan Juni ini, kami di PD sudah menetapkan melaksanakan konverdanya di tanggal 15 sampai 17 Juli, maka itu berarti paling lambat bulan Oktober pengurus cabang sudah harus melaksanakan konvercap. Harapannya Oktober adalah paling lambat, sehingga kalau kami Juli, silakan teman-teman di SPD melaksanakan itu di Juli, di Agustus, September, atau Oktober. Pada saat konvercap itu adalah forum tertinggi untuk pengurus cabang mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan, program kegiatan, kebijakan selama 1 periode. Maka tadi saya sampaikan bahwa program yang ditetapkan sekarang, kalau ada program perbaikan yang ditetapkan di Rakercap ini, disesuaikan saja, karena nanti kepengurusan sudah harus berakhir paling lambat di bulan Oktober tadi. Karena itu, silakan teman-teman mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan selama ini dalam forum Rakercap ini, dan kemudian menyusun program-program perbaikan yang benar-benar urgen, yang benar-benar harus dilaksanakan dalam kurun waktu sisa beberapa bulan ini. Bapak Ibu, teman sejawat sekalian yang saya kasihi, saya hormati, saya banggakan, lewat forum yang bermartabat ini, forum yang sangat penting bagi kita semua, saya mau pakai untuk saya tidak pernah berhenti menghimbau agar kita semua sebagai apoteker mengembangkan apoteker profesional yang kemudian akan menjadi role model dan membina sejawat apoteker lainnya untuk juga menjadi apoteker profesional. Kiranya ini menjadi perhatian dalam menyusun program kerja yang beberapa waktu ini, dan juga menjadi nanti rekomendasi nantinya ketika melaksanakan konvercap. Untuk itu dilaksanakan oleh pengurus yang baru yang akan terpilih. Kita harus melaksanakan praktek apoteker bertanggung jawab di setiap medan karya pelayanan kita. Ini masih isu yang tetap masih penting, isu yang masih tetap relevan, karena saya memperhatikan masukan-masukan yang disampaikan kepada saya juga mendengar hasil-hasil temuan dari Balai POM sebagai salah satu instansi pemerintah yang dikasih kewenangan untuk melakukan pengawasan obat dan makanan, masih menemukan
ketika memeriksa apotek, ketika memeriksa rumah sakit, puskesmas, klinik, yang menjadi tempat pelayanan kita itu, masih ada praktek-praktek pelayanan kefarmasian yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebenarnya jika kita melakukan praktek apoteker bertanggung jawab, maka seharusnya tidak akan lagi ada temuan-temuan yang dikatakan tidak memenuhi ketentuan. Karena praktek apoteker yang bertanggung jawab itu paling tidak ada 3 hal. 1, praktek apoteker bertanggung jawab itu adalah melaksanakan praktik secara legal. Kita ketika melakukan praktik, kita harus punya izin dulu, izin yang masih berlaku. Begitu. Dan ini harus proaktif dari kita, tidak menunggu petugas datang dan baru kemudian menemukan. Apalah artinya praktek kita, praktek yang sudah berkompeten, tapi ternyata itu, mohon maaf, dilakukan secara legal. Karena ketika izin kita sudah tidak berlaku, itu bisa dikategorikan sebagai praktek yang ilegal, praktek yang tidak legal. Begitu. Jadi satu yang masih mau saya himbau terus adalah mari kita lakukan praktek apoteker bertanggung jawab, yaitu praktek yang memang dilaksanakan secara legal. Yang kedua, ketika melakukan praktek apoteker bertanggung jawab itu adalah praktek yang sesuai dengan standar. Kita punya standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, standar pelayanan kefarmasian di apotek, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, kita harus memastikan bahwa apa praktek yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau tidak. Jika masih belum sesuai standar, mohon maaf, itu kita bisa dikatakan kita melakukan praktek apoteker yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, dalam melakukan praktek apoteker bertanggung jawab itu adalah ketika kita tetap menjaga dan bahkan meningkatkan kompetensi kita. Sehingga kita tidak pernah punya perasaan kurang percaya diri ketika kita berdiri bersama, bekerja bersama-sama dengan tenaga profesi kesehatan yang lain, karena kita punya kompetensi di bidangnya kita. Ini 3 hal yang mau selalu saya himbau kepada Bapak Ibu sekalian sebagai peserta forum Lakercap kali ini. Hanya dengan cara begini, kita bisa hadir sebagai profesi yang memberikan sumbangsi besar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dari sisi kesehatan atau kefarmasian. Kalau sumbangsi kita hanya kecil saja, itu kita tetap dirasakan tidak ada. Ada apoteker dan tidak apoteker, biasa-biasa saja. Tapi ketika kita memberikan sumbangsi yang besar, maka di situ baru orang lihat, oh memang apoteker itu ya memang dibutuhkan. Memang kehadirannya sangat bermanfaat bagi kita. Mohon maaf, ketika kita melakukan praktek apoteker yang tidak bertanggung jawab, maka sumbangsi kita tidak bisa sumbangsi yang besar. Hanya dengan melakukan praktek apoteker yang bertanggung jawablah, maka kita bisa memberikan sumbangsi yang besar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Saya mengapresiasi salah satu upaya peningkatan kompetensi yang dilaksanakan dalam forum kali ini, yaitu menyelenggarakan seminar. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyiapkan dengan topik-topik yang ada. Kiranya benar-benar ini kita pakai dengan baik kesempatan ini, supaya ada peningkatan kompetensi dari masing-masing kita di masing-masing medan layanan kita. Hal yang kedua, ketika bicara praktek bertanggung jawab juga, maka itu bisa kita implementasikan apabila kita patuh pada naskah asasi ikatan kita. Jadi sebenarnya apa yang sudah disusun dalam organisasi kita ini bisa membantu kita melakukan praktek bertanggung jawab. Karena ada sekian naskah asasi ikatan yang kalau kita mengacu ke situ akan menolong kita melakukan suatu praktek apoteker yang bertanggung jawab. Naskah asasi kita ini, naskah asasi ikatan kita ini dari hierarki teratas sampai paling bawah itu yang pertama, kita punya anggaran dasar, kita punya anggaran rumah tangga, kita punya kode etik apoteker Indonesia, peraturan organisasi, standar kompetensi apoteker Indonesia, standar praktek apoteker Indonesia, pedoman praktek apoteker Indonesia, dan pedoman disiplin apoteker Indonesia. Kita punya sekian banyak, tapi apakah kita semua sudah pernah membacanya? Kita semua sudah pernah terpapar aturan-aturan ini? Memang ini autokritik juga bagi kami pengurus daerah. Kami seharusnya mempunyai program yang disebut dengan namanya POPCA, pengenalan organisasi dan pembinaan calon anggota baru.
Ini sesuatu yang belum tuntas kami laksanakan, belum kami laksanakan di periode kali ini. Ini akan menjadi rekomendasi kami, rekomendasi saya kepada pengurus yang baru. Baiknya ada popca seperti ini sehingga anggota terpapar dengan aturan-aturan organisasi yang sudah saya sebutkan tadi, yang itu akan membantu kita dalam melakukan praktek apoteker yang bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, teman sejawat sekalian, sebelum mengakhiri sambutan saya, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal perkembangan terkini, agenda-agenda organisasi yang ada di organisasi kita belakangan ini. Hal pertama yang saya mau sampaikan, teman-teman di SPD tidak sendiri, kita seberapa jumlah yang ada itu tidak sendiri, karena kita satu NTT ini jumlah di Siap itu sudah sekitar 1.100-an. Yang lebih, saya belum update lagi yang terbaru benar-benar ini. Tapi beberapa waktu sebelumnya, 1 bulan lalu itu saya lihat sudah kurang lebih, kalau beberapa bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu 1.020. Saya lihat di situ, ini jumlah yang sangat besar, ini suatu kekuatan bagi kita. Dari jumlah ini memang terbanyak di Kota Kupang, hampir 300-an di Kota Kupang, sisa yang lain di masing-masing kabupaten. Tertinggi setelah Kota Kupang itu kalau tidak salah Manggarai Barat. Kalau SPD ini ada di posisi tengah. Ini artinya kita punya suatu kekuatan tersendiri sebagai suatu anggota organisasi profesi. Kemudian hal kedua juga, teman-teman pengurus cabang di SPD ini tidak sendiri karena mempunyai teman-teman di cabang lain. Kita punya 19 pengurus cabang satu NTT yang masih bergabung dalam satu cabang itu, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Saburai Jua, kemudian yang satunya Sumba Barat dan Sumba Tengah. Sehingga total kita 19 pengurus cabang. Kemudian selain pengurus cabang ini, kita punya organisasi yang namanya MEDAI, Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia. Kemudian kita punya Dewan Pengawas, Dewas. Di tingkat daerah, kita punya pengurus daerah, dan kita punya himpunan-himpunan seminat itu ada 4. 1 himpunan seminat farmasi rumah sakit, himpunan seminat farmasi masyarakat, himpunan seminat farmasi kesehatan masyarakat, himpunan seminat farmasi distribusi. Di situ ada teman-teman yang di PBF dan teman-teman di EFK bergabung di situ. Kita punya juga teman-teman yang adalah PSA, teman-teman apoteker yang adalah PSA. Mereka bergabung dalam A2 PSA. Asosiasi Apoteker Pemilik Sarana Apotik. Kemudian ada juga himpunan sendiri bagi teman-teman yang 35 tahun, para milenial ini, mereka tergabung dalam IYPG. Kita sudah punya pengurus IYPG. Dan juga di tahun 2022 ini, kita dengan bangga membentuk satu lagi organ organisasi yang baru, yaitu Apoteker Tanggap Bencana. Saya berikan apresiasi yang tinggi bagi Ibu Ketua PC Sumba Barat Daya, Ibu Yubi, yang sudah mengirimkan 2 orang mengikuti pelatihan apoteker tanggap bencana, kemudian juga akhirnya dilantik sebagai pengurus dari apoteker tanggap bencana. Ini luar biasa. Kita sudah punya jadinya 7 organ organisasi yang kita bentuk. Kalau yang 3-nya, MEDAI, Dewas, dan PD itu kan dipilih di Konferda, kemudian kami sendiri membentuk 7 himpunan seminat dan organ organisasi himpunan yang saya sudah sebutkan, asosiasi yang saya sudah sebutkan tadi. Di sisi, bisa saja ada yang melihat dari sisi negatif, semakin banyak organisasi ini akan semakin sulit kita, karena bisa saja akan menurunkan kinerja organisasi. Kalau saya melihat dari sisi positif, karena kita sudah punya peraturan organisasi yang mengatur tentang tata hubungan kerja semua organ organisasi. Bila kita mengacu pada peraturan organisasi itu, maka sebenarnya ini akan meningkatkan kinerja dari organisasi kita. Mari PC Sumba Daya, mari bersinergi dengan organ-organ ikatan yang sudah ada di NTT. Biarlah dengan begini, hadir kita sebagai profesi dan hadir kita sebagai organisasi apoteker di masyarakat akan lebih sulit dan lebih nyata lagi. Akan memberikan sumbangsi yang besar seperti tadi sudah saya sebutkan di depan. Yang berikutnya yang mau saya juga ingatkan, tadi sudah saya singgung, di bulan Juni ini akan dilaksanakan kongres, di bulan Juli akan dilaksanakan konferda, teman-teman sudah siap-siap untuk melaksanakan konferda. Ini adalah kesempatan untuk kita mengevaluasi, mengkoreksi perjalanan kita, dan kemudian kita memilih lagi pemimpin-pemimpin yang
kita pastikan adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik yang akan memajukan organisasi kita dan akan meningkatkan kinerja dan bahkan juga akan semakin meningkatkan martabat dan manfaat dari profesi kita di tengah-tengah masyarakat. Dan bagian akhir saya berikan apresiasi kepada Ibu Ketua PC juga, teman-teman di SPD yang sudah mendukung kami dalam aplikasi Siap, karena kami sudah menetapkan bahwa memang sistem pelayanan kami, sistem pelayanan yang terpadu, mengikuti pengurus pusat, kami tidak menerima yang manual lagi, semuanya sudah secara menggunakan aplikasi Siap, dan ini kami melihat dukungan penuh dari teman-teman di PC SPD untuk hal ini. Terima kasih. Akhirnya, setelah saya memberikan sambutan ini, barangkali mungkin saya izin tidak begitu lama, saya mungkin akan leave barangkali dari room meeting ini, saya tidak ikut full, tetapi apabila dibutuhkan, Ibu Ketua PC atau Sekretaris bisa japri saya apabila dalam diskusi-diskusi lebih lanjut, di sesi-sesi tertentu membutuhkan pertimbangan-pertimbangan dari saya, bisa mengajak saya untuk kembali lagi bergabung dalam room meeting ini. Sekali lagi apresiasi yang tinggi buat pengurus, buat panitia yang sudah menyelenggarakan Rakercap ini dengan agenda-agenda yang demikian baiknya demi untuk kemajuan cabang Sumba Barat Daya. Akhirnya, dengan memohon restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga izin dari Bapak Ibu sekalian, forum peserta Rakercap kali ini, maka saya nyatakan rapat kerja cabang Ikatan Apotek Indonesia Sumba Barat Daya pada kesempatan kali ini dibuka dengan resmi. Selamat meningkatkan kompetensi, selamat Rakercap, semoga lebih berkarya lagi di bidang kefarmasian demi untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat, semoga lebih menunjukkan lagi hadirmu jati dirimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Ini lanjut. Kita